Halo teman-teman semua, jadi di sini saya akan melanjutkan lab terakhir dari chapter 6, mencakup keseluruhan labnya. Semua materinya akan disatukan dalam review ini. Nah, di sini saya akan mempraktikkan praktikum lab chapter 6 yang terakhir, yaitu Configure an Application for Reliability, atau mengonfigurasi aplikasi untuk kendala. Nah, ini adalah untuk menerapkan dan memecahkan masalah aplikasi yang andal yang mendefinisikan pemeriksaan kesehatan, permintaan sumber daya komputasi, dan sumber daya komputasi sehingga dapat menjalankan instan per node. Lalu kita start aja dulu. Nah, setelah di start, kita disuruh masuk ke cluster OpenShift. Kita login dulu dengan developer seperti biasa. DPS APA OCP4 example.com dengan port 6443. Oke, sudah selesai. Lanjut kita aktifkan projectnya. Project availability. Nah, kalau udah, kita lanjut yang kedua, yaitu aplikasi long load dalam reliability review project gagal dijalankan. Lalu kita mendiagnosa dan perbaiki masalahnya. Jadi aplikasinya ini membutuhkan memori sebesar 512 MB untuk berfungsi. Setelah kita perbaiki, kita memastikan bahwa aplikasi ini berfungsi dengan menjalankan directory ini. Script tab yang telah disediakan. Yang pertama, kita melihat POD-nya dulu. Nah, ini ada POD yang pending ya statusnya dan tidak jalan karena ada mengalami permasalahan. Lalu kita ambil log peristiwanya, kita lihat detailnya. Nah, kita salin. Nah, ini adalah lognya. Ya, permasalahannya ya adalah ini ya, peringatan file scrolling. Nah, defaultnya memori. Nah, ini jadi ada di permasalahan memori dan nodenya tidak tersedia. Lanjutnya kita mengambil data kejadian untuk POD tersebut. Maka udah diambil yang ini. Lalu kita memverifikasi bahwa long load development ini membutuhkan memori sebesar 8 GB dengan menjalankan perintah tersebut. Perintah seperti ini. Kita jalanin. Nah, kita salin aja biar cepat. Oke, kita enter. Dikirim. Iya, ternyata hanya 8 GB. Ternyata hanya membutuhkan memori 8 GB ya. Nah, lalu kita menetapkan permintaan memori untuk downloadnya jadi 512. Oke. Oke, jika sudah, lalu kita lihat POD-nya. Nah, sekarang POD sudah berjalan karena memorinya ini sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya di sini kita menjalankan directory ini, bawaan script dari directory dalamnya untuk memastikan bahwa aplikasinya berfungsi. Nah, kita jalankan TO labs. Setelah itu, oke, kita jalanin. Oke semua. Nah, ini tandanya berjalan ya, karena outputnya ini adalah oke semua. Nah, tiga, ada kasus saat long load aplikasi ini ditingkatkan skalanya, pelanggan kita mengeluh bahwa beberapa permintaannya gagal. Untuk replikasi masalah ini, kita harus meningkatkan
skalanya aplikasi secara manual di long loadnya menjadi 3 replika. Lalu jalanin script dari bawaannya. Nah, yang pertama kita di sini menjalankan scriptnya ya. Nah, ini udah ya sebelumnya. Oh, kita sudah jalanin lagi. Nah, setelah itu kita ke jendela terminal pertama. Kita lihat scale-nya. Kita tingkatin scale-nya menjadi replikasi 3. Duh, piye. The scale deployment long load min replikas 3. Oke, sudah di replikas 3. Lalu ke byte terminal yang sebelumnya, kita perhatikan output scriptnya. Nah, dia akan reset ya. Gagal karena OpenShift ini mengirimkan permintaan ke POD baru sebelum aplikasi disiapkan. Ya biarin aja scriptnya berjalan. Lalu kita tambah pemeriksaan kesiapan di dalam long load penerapannya. Oke, kita OC set dulu. Nah, ini karena cukup panjang, jadi di sini saya salin aja. Nah, oke, kita enter aja. Oke, sudah diupdate. Lalu kita mengurangi skala long load-nya kembali menjadi 1 POD. Jadi 1. Setelah itu jika kita memperkecil ukurannya menyebabkan crop ini berhenti ya. Nah, kita sudah berhentikan scriptnya. Kemudian kita jalanin ulang. Nah, ya kan responnya seperti ini. Kita suruh balik lagi jadi replikasi adalah 3. Nah, kita coba lagi. Nah, ini tidak ada permintaan yang gagal ya. Oke, sudah sesuai. Ya, nah di sini sudah selesai. Belum, tinggal satu lagi. Kita harus menguji jalan kita gunakan komen ini untuk mengirim permintaan HTTP ke /link titik akhir EP aplikasi akan mengonsumsi memori tambahan sebesar 480 MB. Nah, untuk bebasi memori ini kita menggunakan Deus Exa script ini. Nah, pertama kita scale dulu. Ini jadi 1. Oke, lalu kita edit di dalamnya. Edit ya. Nah, kita edit. Di dalam HPA YAML. Oke, di bagian ini bagian 4 berarti. Tambahin di namanya itu di name memory. Oke. Di bagian metric, terus resource. Nah, tambahin. Oke, kita tempel aja. Kita rapin sedikit. Lalu di resource-nya kita rapin. Oke. Lalu kita apply. Oke, ada yang error, berarti ada kesalahan di sininya. Hmm,
ada kesalahan yang 17 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh berarti ada kesalahan di name memorinya. Oke tadi benar, coba itu lagi. Tuh masih salah ya, yang 20. 20 tadi ini 17. Oke masih error. 2 3 4 5 6 7 8 17. Berarti di sini target type. Mana ya? Ya sekarang 16. Oke giliran 22 sekarang. 4 5 6 7 8 9 10. Oke kita coba hapus. Berarti ada sebuah kesalahan. Oke. Oke berarti ada yang beda di sini. Oh iya, yang saya lupa ubah
Ini dari Arisa 3, ini 1. Nah, setelah saya buat, kita menggunakan apply. Oke, udah di apply. Lalu di kedua kita menjalankan wedge. Oke, kita sudah mantau. Wedge oc get hpa load. Oke, di sini udah berjalan ya. Selanjutnya kita exec ya. Exec agar aplikasi ini mengalokasikan memori sebesar 480 MB. Oke, kita coba di sini aja. Enter. Nah, konsumsi memori. Oke, sudah berhasil. Lalu kita lihat di long loadnya, menggunakan ocget penggunaannya. Nah, di sini udah terpakai ya memorinya. Berbeda ya dengan contoh peningkatan memori yang tadinya 1260 ya. Nah, sekarang udah meningkat jadi 7160. Oke, selanjutnya kita menguji pekerjaan kita di FreeSI ini. Kita jalankan di script pertama, di terminal pertama maksudnya, untuk melepaskan memori. Pastikan POD yang sebelumnya menggunakan memori kini. Setelah membebaskan memori, kita jalankan scriptnya. Oke, di terminal kedua kita lihat lagi. Nah, ini dia akan meningkat ya, menunjukkan penurunan memori. Jadi dia akan menurunkan POD horizontalnya, akan menurunkan skala aplikasi menjadi satu replika. Jadi dia berbeda. Nah, dia akan berubah. Oke, kita lab create dulu. Sudah selesai. Oke, cukup sampai di sini untuk lab terakhirnya. Dan ini ada beberapa pengulangan dari Red Hat Academy chapter 6. Nah, jadi pembahasannya lab sebelumnya dengan mempertimbangkan kapasitas node kita dan permintaan memori awal aplikasi, berapa banyak POD yang dapat dijadwalkan oleh OpenShift. Nah, di sini jawabannya adalah permintaan ditetapkan sebesar 8 GB. Oleh karena itu tidak ada POD yang dapat dijadwalkan. Yang kedua, lab sebelumnya pengaturan penyebaran mana yang salah dan mencegah aplikasi untuk berjalan, itu ada yang ini. Jadi memorinya terlalu tinggi permintaannya, terus tidak ada node komputasi yang memiliki cukup memori untuk menampung aplikasinya. Yang ketiga, pengaturan mana yang awalnya tidak ada dalam penyebaran, tetapi tidak menghalangi aplikasi untuk berjalan, yaitu yang pemeriksaan kesiapannya tidak didefinisikan. Lalu ada yang keempat, metrik dan nilai target apa yang bisa kita konfigurasikan pada horizontal POD auto scale sumber daya untuk memicu penskalan otomatis untuk long load penerapan tersebut, yaitu adalah rata-rata pemanfaatnya sebesar 60%. Nah, mungkin itu aja dari saya untuk akhir dari chapter 6 ini. Ini ada ringkasannya, bisa dibaca sendiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.